Pemerintah kemudian menurunkan level PPKM, agak dilonggarkan sedikit, ternyata baru terlihat. Masyarakat kesadarannya untuk bisa menjaga protokol kesehatan juga masih tidak disiplin. Kalau kita lihat tadi Ya, anak-anak muda ini disuruh menaati protokol kesehatan, wae kok angel. Halo kek, kakek sedang apa? Kelihatannya serius sekali. Ini loh Sari, kakek sedang menonton berita di TV tentang anak-anak muda yang sulit sekali menaati peraturan pemerintah. Padahal itu kan bukan hal yang berat. Tidak seperti zaman kakek waktu muda dulu. Memangnya kenapa kek waktu zaman kakek muda dulu? Wah, waktu kakek muda dulu, kakek bersama teman-teman yang lain berjuang untuk mengusir penjajah di Indonesia. Kami naik di Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda. Hah? Merobek bendera di Hotel Yamato? Peristiwa apa itu kek? Kamu mau tahu sejarahnya? Tentu dong kek. Sini, kakek putarkan video dokumenternya sambil kakek ceritakan perjuangan para pahlawan yang begitu luar biasa. Peristiwa 10 November. Kedatangan tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East India berdasarkan keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, kedatangan tentara Inggris ternyata diboncengi oleh tentara Belanda Nica atau Netherlands Indies Civil Administration. Ikut membonceng ke Indonesia untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana untuk melawan tentara AFNI dan pemerintahan Nica. Pasca sejarah kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional sang merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan tersebut semakin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Setiap tempat strategis dan berbagai tempat lainnya dikibarkan bendera Indonesia. Gerakan pengibaran bendera ini disusul barisan pemuda dari segala penjuru di Surabaya. Mereka membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari atau lapangan di Stadion Gelora 10 November dalam rangka menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Lapangan Tambak Sari dipenuhi lambaian bendera merah putih yang disertai pekik merdeka yang diteriakkan massa. Hal terus berlangsung meskipun pihak Kempetai melarang rapat tersebut. Namun pihak Kempetai tidak mampu menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Puncak dari gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi saat insiden perobekan bendera di Yamato, Hoteru atau Hotel Yamato atau Orange Hotel atau saat ini bernama Hotel Majapahit yang berlokasi di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Insiden Hotel Yamato diawali dengan sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V. Japlukman pada malam hari, tepatnya pukul 9 malam pada tanggal 19 September 1945 yang mengibarkan bendera Belanda merah putih biru. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya menjadi marah karena melihat bendera Belanda berkibar di hotel tersebut. Pengibaran tersebut dianggap sebagai tindakan penghinaan kedaulatan Indonesia
hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan bahkan dianggap melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya, sehingga dalam waktu singkat jalan Tunjungan dibanjiri oleh massa yang geram. Sudirman datang menemui Mr. Blukman. Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono saat berunding dengan Mr. Blukman untuk menurunkan bendera tersebut. Namun, Blukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan mengakui kedaulatan Indonesia. Ia kemudian mengeluarkan pistol dan terjadi perkelahian dalam ruang yang tewas dicekik oleh Sidik yang juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga. Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar kota Yamato. Para pemuda akhirnya mendobrak pintu hotel hingga terjadi perkelahian di lobi hotel. Mereka berebut untuk bisa naik di lantai atas. Haryono kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemandangan dia bersama Snowball. Mereka berhasil Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya kembali ke puncaknya. Peristiwa perobekan bendera Belanda tersebut disambut oleh massa di bawah hotel dengan hoki merdeka. Brigade Jenderal Malabi. Gencatan senjata terjadi antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris, ditandai dengan penandatanganan pada tanggal 29 Oktober 1945. Situasi menegangkan di antara kedua belah pihak berangsur-angsur mereda. Meskipun tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya antara kedua belah pihak, bentrokan-bentrokan tersebut semakin memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Brigjen Malabi juga merupakan komandan Brigade 49 Divisi India dengan kekuatan kurang lebih 6.000 pasukan yang merupakan bagian dari Allied Force Netherlands East-Indi atau disingkat AFNI. Insiden ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan serombongan milisi Indonesia saat akan melewati jembatan merah. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan tembak-menembak antara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia. Mobil yang ditumpangi Malabi pun terbakar karena terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Hal ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Mereka kemudian menggantikan Malabi dengan Mayor Jenderal Eric Carr dan Robert Marset. Selain itu, dikeluarkan juga ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Nica. Peristiwa 10 November. Ultimatum yang dikeluarkan oleh pengganti Jenderal Malabi dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat. Pasalnya, ultimatum tersebut memerintahkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempatnya ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas. Waktu batas ultimatum adalah pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Mereka mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Para pejuang kemerdekaan seperti Bung Tomo menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu untuk berjuang melawan. Para tokoh agama seperti Ki Haji Masin Asi, Ari dan Ki Haji Wahab Hasbullah menggerakkan santri-santri dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan.
Perlawanan berlangsung alot selama sekitar 3 minggu. Pada awalnya perlawanan rakyat berlangsung secara spontan dan tidak terkoordinasi, tetapi semakin hari semakin teratur. Sekitar 6.000 sampai 600.000 pejuang dari pihak Indonesia kehilangan nyawanya dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Sebanyak 600 sampai 2.000 pasukan Inggris dan India tewas dalam pertempuran tersebut. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban menjadikan hari ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya kek perjuangan para pahlawan untuk mengusir para penjajah. Tentu saja, Sari. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi kemerdekaan Indonesia. Kita patut berterima kasih dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Oh iya, kamu pun juga bisa loh menjadi seorang pahlawan. Hah? Pahlawan? Berarti Sari juga harus berperan melawan penjajah ya kek? Sambil membawa bambu runcing, senjata, dan juga bom. Wah, Sari takut kek kalau harus membawa bom. Sari, perjuanganmu saat ini berbeda dengan perjuangan kakek zaman dulu. Saat ini, negara kita sudah merdeka dari penjajah, namun kita harus tetap berjuang. Jika dulu kakek berjuang melawan penjajah, sekarang kamu harus berjuang melawan kemalasan dalam belajar. Berjuang untuk menaati protokol kesehatan, berjuang untuk memanfaatkan teknologi bagi kemajuan bangsa, berjuang sebagai anak-anak berkarakter mulia dan tangguh, serta perjuangan-perjuangan lainnya. Oh, begitu ya kek. Baik, mulai sekarang Sari berjanji akan terus berjuang untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Iya, kakek yakin kamu bisa menjadi pahlawan kecil masa kini yang tangguh dan berguna bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jatuh
Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan terlupa. Di sanalah di Surabaya, pertamalah untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertarung nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan terlupa. Di sanalah di Surabaya, pertamalah untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu,